Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid al-ayah. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan walaupun dalam keadaan tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas terkait dengan zakat dan wakaf yang kemarin sudah kita bahas terkait dengan haji dan umroh. Haji sudah pernah kita bahas dan umroh sedikit dibahas karena antara haji dengan umroh itu sama. Perbedaannya hanya ada pada nanti pelaksanaannya, kewajibannya. Kalau umroh itu tidak ada wukuf di Arafah pertanggal 9 Dzulhijjah, tetapi kalau haji itu wajib adanya wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Karena tidak sah hukumnya bagi seorang yang berangkat haji menunaikan ibadah haji tidak melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, sedangkan umroh itu tidak ada wukuf di padang Arafah, sehingga umroh bisa dilaksanakan sewaktu-waktu pada bulan Syawal, pada bulan Ramadan boleh, ataupun bulan-bulan yang lain. Nanti pada pelaksanaan bulan Dzulhijjah mungkin tidak diperbolehkan, karena nanti sekalian orang-orang yang sudah mendaftar haji ini sekalian melaksanakan ibadah umroh, ya, sehingga diharapkan orang-orang yang ingin pergi umroh ini tidak di bulan Dzulhijjah tapi di luar itu karena perbedaannya adalah itu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita pada hari ini masih diberikan kesehatan, ya, dijauhkan dari corona, ya, dihindarkan dari COVID-19, dan mudah-mudahan kita selalu sehat, keluarga kita sehat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah menerima materi pembelajaran PAPB Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk materi ini saya akan melanjutkan nanti ke pendidikan ke zakat dan wakaf, ya. Sebelumnya, bahwa haji ini artinya adalah menyengaja atau menuju, maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Ya, karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik, ya. Nah, syarat sah, syarat wajib dan syarat sah ini ada dua. Syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya adalah Islam, berakal, balik, ada muhrimnya. Bagi perempuan berarti harus ada, tidak boleh sendirian. Berarti harus ada yang menjaganya, seorang laki-laki, yaitu dari keluarganya yang bukan muhrimnya. Mampu dalam segala hal. Hal ini adalah hal perjalanannya, uang sakunya yang ditinggalkannya, ya, kesehatannya, mampu keamanannya, dan mampu yang lainnya juga, fisiknya, materi ketika nanti ibadah di sana. Sedangkan syarat sah haji adalah Islam, balik, berakal, dan juga merdeka. Nah, Islam berarti dia harus Islam. Berarti kalau orang yang bukan Islam kalau berangkat haji, ya tidak sah hajinya diterima oleh Allah. Balik berarti dia harus dewasa. Kalau orang anak-anak kecil masih bayi tidak sah hukumnya ketika melaksanakan ibadah haji. Berakal berarti tidak gila. Kalau orang gila pergi haji walaupun sudah daftar tapi tidak bisa dianggap sah karena dalam keadaan gila, gitu ya. Kemudian merdeka di sini adalah tidak dalam keadaan menjadi budak, ya, tidak dalam keadaan menjadi budak ataupun tidak dipenjara pada waktu itu. Kemudian
Rukun haji ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, ya, kemudian tahallul dan tertib. Jenis haji ada haji tamato, ifrad, kiron. Nah, kemudian keutamaan haji ini, haji itu bisa menghapus dosa, ya, dan merupakan ibadah yang paling utama. Nah, kemudian haji merupakan jihad juga, ya. Kalau kita berangkat ibadah, ketika kita meninggal dunia maka disebut dengan jihad. Ya, pahala ibadah haji ini adalah surga. Nah, itu rangkuman pembelajaran terkait dengan materi haji dan umroh. Ingat, haji sama nanti, umroh itu sama dengan haji, tinggal perbedaannya adalah wukuf di padang Arafah. Syarat sahnya dan rukunnya sama, syarat wajibnya juga sama. Nah, kemudian zakat. Pengertian zakat menurut bahasa ataupun lughat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu pula. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata sholat pada ayat 82 dalam Al-Quran. Allah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, dan juga ijma' para ulama. Nah, hukum zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan zakat ini adalah wajib hukumnya bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, ya, karena merupakan salah satu rukun Islam. Kita sebagai seorang Islam. Dan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 disampaikan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, ya, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Nah, ini termasuk ayat ataupun dalil terkait dengan zakat, ya. Dalam kitab Al-Awsat dan As-Saghir, Imam Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan, melainkan disebabkan perbuatan secara tegas melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu. Jadi dalam hadis ini menyampaikan bahwa orang-orang yang mampu, orang-orang kaya raya ini dikritik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah zakat, mengeluarkan harta, sebagian harta bendanya 2,5% untuk fakir miskin, ya, karena sebagian harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya 2,5%-nya adalah milik orang miskin, yang ini itu wajib diberikan kepada fakir miskin, ya. Sehingga kalau tidak dilaksanakan maka Allah akan memberikan adab yang sangat pedih. Syarat dan rukun zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki, atau berkaitan dengan orang yang berzakat atau orang yang mengeluarkan zakat, ya. Dan objek zakat adalah harta yang dizakati. Jadi syarat dan rukunnya ini berkaitan dengan orang yang berzakat misalnya, dan juga benda yang dijadikan sebagai media zakatnya, misalnya beras, gandum, atau kurma, dan lain sebagainya. Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku muzaki, orang yang terkena wajib zakat, adalah yang pertama adalah Islam. Berarti orang yang berzakat itu harus Islam, merdeka, balik, dan juga berakal. Nah, tadi sudah saya sampaikan penjelasannya, Islam itu bagaimana, merdeka itu bagaimana, balik itu bagaimana, dan juga berakal itu bagaimana.
Nah, syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta ataupun sebagai objek ataupun benda yang wajib dizakati ini syaratnya apalagi satu A, satu ataupun A milik penuh. Berarti barang itu termasuk milik sendiri bukan milik orang lain. Ya. Kepemilikannya ini milik sendiri bukan orang lain. Kalau pemberian dari orang tua ya berarti orang tua kan menghibahkan, memberikan kepada orang tua kepada kita untuk dijadikan nanti bahan zakat, objek zakat kita. Kemudian berkembang, artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan income, keuntungan atau pendapatan ya. Jadi objek benda yang kita zakati ini bentuknya bisa berkembang ya. Mencapai nisab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contohnya nisab ternak unta adalah 5 ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Kalau kita punya 5 ekor unta, maka dalam 1 tahun kita wajib berzakat atau mengeluarkan zakat berupa 1 kambing yang sudah besar atau pupak dalam bahasa Jawa. Dengan demikian apabila jumlah unta kurang dari 5 ekor maka belum wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau misalnya tanggal 23 Februari tahun 2021 ini kita punya 5 ekor unta. Kemudian nanti tahun 2022 kita masih punya 5 ekor unta atau bahkan tambah 1 karena beranak ya. Maka kita wajib mengeluarkan zakat seekor kambing. Lebih dari kebutuhan pokok artinya harta yang dimiliki oleh seorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Misalnya kita punya beras ya, dalam 1 bulan kita butuh makan untuk beras itu digunakan 1 bulannya satu kantong beras ya, misalnya 1 kintal ya. Nah itu lebih daripada itu maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah zakat. Misalnya kita butuhnya hanya 1 kantong tapi kita punya lebih daripada 1, maka kita wajib untuk berzakat. Bebas dari hutang artinya harta yang dimiliki oleh seorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu nazar atau wasiat maupun hutang kepada sesama manusia. Harta benda yang dizakati ini adalah bukan merupakan hasil benda ataupun harta yang hasil daripada utang piutang ataupun masih ada kaitannya dengan utang piutang. Tapi kalau misalnya saya utang ya, tapi nanti dibayarkan dengan uang boleh. Saya utang beras dibayarkan dengan uang, nanti uangnya yang itu sebagai objeknya, tapi berasnya boleh untuk zakat. Tapi sebaiknya ya utang itu jangan sampai kemudian karena utang kita tidak punya, karena alasannya yaitu kalau kita tidak punya uang dalam waktu dekat itu. Tapi kalau kita punya uang tinggal, misalnya saya nggak bisa mengambil uang karena jauh, saya utang dulu ambil beras untuk zakat, itu boleh. Berarti dia dianggap mampu untuk membeli beras itu, walaupun mungkin secara itu langsungnya dia belum punya uang cash. Tapi kalau misalnya utang untuk beli beras, kemudian utang itu memang tidak bisa dibayarkan dalam waktu sebulan 2 bulan karena memang tidak mampu, maka dia tidak wajib untuk zakat. Berlaku setahun atau haul, suatu milik dikatakan genap setahun menurut Al-Jazaili dalam kitabnya Tanyinda Al-Haqaiq Syarkan Zudaqaiq, yakni genap 1 tahun dimiliki. Adapun yang termasuk rukun zakat yaitu pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat atau disebut dengan amil zakat. Jadi kalau kita mau zakat boleh kita menunjuk panitia atau orang yang mengurusi zakat atau disebut dengan amil, atau langsung kepada orang yang bersangkutan. Misalnya saya mau zakat dengan fakir miskin, langsung datang ke rumahnya.
Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik, ya boleh. Jadi kita menunjuk seorang amil. Hikmah dan keutamaan ibadah zakat, ya. Hikmah dan keutamaan ibadah zakat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya dan kaum muslimin ini ada di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yang Allah kemudian berfirman, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah ataupun zakat, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi zakat ini bisa, hikmahnya adalah mensucikan harta benda yang kita miliki. Jadi kalau kita mengeluarkan sesuatu, maka kita akan mendapatkan lebih daripada itu nantinya. Kita mengeluarkan satu, maka kita akan dapat 10 bagian atau dapat 10 imbalan. Dari penjelasan ayat di atas bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka pemilik harta dari penyakit gigir dan serakah, sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fakir miskin. Jadi tidak boleh dalam Islam ada sebuah kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya harus memperhatikan orang miskin, begitu ya. Orang-orang kaya yang punya uang atau orang yang dianggap mampu itu tidak boleh semena-mena ataupun tidak melihat keadaan orang-orang fakir miskin di lingkungannya, ya. Ataupun orang-orang yang tidak memiliki harta, ya. Kalau kita mampu, maka berilah zakat kepada mereka. Di sisi lain, zakat juga untuk mensucikan jiwa orang-orang yang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal, hingga dengan demikian orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini zakat. Ada zakat fitrah yang ini wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, zakat mal, zakat penghasilan, zakat hewan, ya. Kita punya milik harta, tadi seperti contohnya adalah kita punya 5 unta, maka kita wajib dalam 1 tahun mengeluarkan zakat berupa 1 ekor kambing laki-laki yang sudah tua, yang sudah pupak, giginya ini penuh gitu. Itu anjurannya, ya. Nah, boleh enggak kita zakat selain memakai beras yang seperti biasanya? Boleh. Kalau memang keseharian kita makannya bukan beras, tapi kurma ataupun misalnya gandum. Nah, ini boleh pakai itu, tidak harus beras. Kalau kita makannya beras, ya beras. Kemudian kita lanjut, yaitu wakaf. Pengertian wakaf, wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-hab, dan mencegah atau al-man'u, artinya penahan untuk dijual, dihadiahkan atau diwariskan. Berdasarkan istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Misalnya seorang mewakafkan tanah miliknya yang dijadikan tempat pemakaman umum TPU. Oleh karena itu, tanah yang dimaksud itu tidak boleh diambil lagi, diwariskan lagi, atau dihadiahkan lagi kepada orang lain ataupun kepada keluarganya. Saya punya tanah, misalnya, kemudian saya mewakafkan kepada untuk kepentingan umum, dijadikan sebagai tempat misalnya untuk majelis taklim, untuk masjid, untuk mushola, atau tempat di situ nantinya punya kemanfaatan secara sosial. Nah, kemudian ketika saya sudah menyerahkan, nanti ada persyaratannya. Misalnya harus ada hitam di atas putih, nanti ada persyaratannya, ada wakifnya, penerima wakafnya siapa yang bertanggung jawab. Ya, itu nanti di dalam Indonesia, hukum di Indonesia itu sudah diatur, hukum pemerintahan. Di dalam hukum agama juga diatur. Jadi tidak sembarangan. Kemudian ketika tanah itu sudah diwakafkan, maka tidak boleh tanah itu diambil oleh keluarganya. Kalau misalnya saya meninggal, keluarganya, misalnya adik ataupun anak saya mengambil alih tanah yang sudah saya wakafkan, itu tidak diperbolehkan dalam agama. Hukum wakaf, hukumnya adalah sunnah. Namun bagi pemberi wakaf atau wakif merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Mengapa dikatakan amaliyah sunnah yang sangat bermanfaat? Ya, besar manfaatnya karena bagi wakif merupakan sedekah jariyah. Wakaf adalah perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan dalam Islam. Ya, sedekah jariyah di sini adalah
Kalau saya mewakafkan tanah, maka kalau selama tanah itu dipakai untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan keagamaan, maka saya akan mendapatkan mendapatkan sodakoh jariah, akan mendapatkan pahala terus mengalir ketika wakaf itu dilaksanakan. Saya wakaf tidak harus berupa tanah ya. Misalnya wakaf Al-Quran, kan ada istilah seperti itu. Saya mewakafkan Al-Quran, 1000 Al-Quran di masjid itu. Dibagi misalnya satu kecamatan ada 10 masjid, dibagi 10-10, ada 100 misalnya. Nah, selama Al-Quran itu dibaca oleh orang yang membaca Al-Quran di masjid itu, maka nanti saya akan mendapatkan nilai pahala dari orang yang membaca Al-Quran tersebut. Itu contoh wakaf yang tidak harus tanah. Nah, kalau tanah lebih permanen lagi gitu kan, atau bangunan yang permanen itu ketika nanti sampai hari kiamat datang tidak sampai wakafnya itu masih ada, maka kita akan mendapatkan nilai pahala terus menerus. Rukun dan syarat wakaf. Orang yang mewakaf, yang pertama adalah rukun wakaf ada 4, yaitu orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, orang menerima wakaf, dan ikrar. Orang yang berwakaf atau al-wakif dengan syarat-syarat sebagai berikut: memiliki penuh harta itu, dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki, tidak ada paksaan. Milik saya sendiri misalnya, berakal, tidak gila, balik, ya dewasa. Kalau orang anak kecil tidak boleh. Bertindak secara hukum, rosyid, orang bodoh, orang yang sedang bangkrut atau muflis, dan orang yang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. Orang linglung, orang yang agak gila 99% itu tidak boleh menjadi pewakif atau orang yang mewakafkan ya. Atau dalam keadaan hutang yang banyak sekali itu tidak boleh diwakafkan ya. Lebih baik yang mau diwakafkan itu dijual untuk hutang-hutang itu dilunasi. Benda yang diwakafkan ya, rukun yang kedua, benda yang diwakafkan atau al-mauquf namanya. Syarat-syaratnya adalah barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga, tidak boleh tidak berharga. Misalnya saya mewakafkan sebuah pulpen ya berharga, tapi kalau cuma satu ya kurang kan. Misalnya kalau misalnya saya mewakafkan pulpen ini banyak sekali ya, sampai 10.000 pulpen ke seluruh Indonesia, ke seluruh masyarakat Indonesia boleh, tapi kan cepat habis ini ya. Jadi yang lebih bermanfaat lagi apa kira-kira? Harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Jadi harus tahu, oh tanah ini lebarnya berapa hektar, panjangnya berapa meter, begitu itu harus tahu kadarnya. Nanti diukur oleh si orang yang mewakafkan dan orang yang nanti akan menerima wakaf. Harta yang diwakafkan harus dimiliki oleh orang yang berwakaf. Harta itu milik orang yang mewakafkan. Harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain. Jadi kalau misalnya tanah gitu, di situ belum selesai dibagi, maka tidak boleh diwakafkan. Harus sudah selesai dibagi. Misalnya saya dapat warisan bareng dengan adik saya. Nah, berupa satu hektar atau 2 hektar ya. Nah, itu belum dibagi ya, misalnya belum dibagi dengan adik saya, maka ketika saya mewakafkan tanah ini, nah kan belum jelas itu yang milik saya itu yang bagian mana, ukurannya berapa ya, panjang dan lebarnya berapa hektar. Nah, itu harus jelas dulu, itu baru nanti sah ketika dijadikan sebagai tanah wakaf, kalau itu pun tanah. Yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf al-mauquf alaihi atau sekelompok orang badan hukum diberi tugas mengurus dan menerima barang wakaf tersebut. Orang yang menerima wakaf diklasifikasikan menjadi 2. Jadi yang ketiga, rukun dan syaratnya wakaf itu adalah orang yang menerima. Nah, syaratnya yaitu tertentu muayyan, ya, artinya orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya. Kalau kepada organisasi ya jelas menerimanya siapa saja yang bertanggung jawab. Misalnya ada 5, cuma nanti 5 ini membawai atas nama organisasi ataupun jamiah ya.
harus tahu. Tidak tertentu, muayyan artinya berwakaf itu tidak ditentukan kriterianya secara rinci seperti untuk orang fakir, orang miskin, tempat ibadah, makam dan lain-lainnya. Atau tidak ditentukan juga boleh ya, misalnya saya wakaf untuk diisi TPU, tempat pemakaman umum, boleh saya wakafkan tanah ini untuk masjid, jadi bisa digunakan oleh seluruh orang yang mau sholat di situ. Misalnya saya mewakafkan tanah ini khusus untuk orang-orang miskin, jadi orang kaya tidak boleh masuk. Nah, jadi orang yang mau berwakaf itu harus cerdas. Ketika dia mau mewakafkan tanah misalnya, maka kalau bisa ya secara umum, tidak boleh ditentukan oh saya mau wakaf ini khusus untuk keluarga ini, nggak boleh, tapi secara umum saja. Yang keempat, lafal atau ikrar, atau dalam bahasa penjual beli ini ada ijab kabul ya. Ada lafal pengucapan saya mewakafkan, kemudian nanti yang menerima wakaf, saya menerima wakaf dari si fulan, dari Pak Slamet Riyadi misalnya. Kemudian hikmah keutamaan wakaf, memiliki keutamaan yang banyak sekali, namun demikian wakaf merupakan amal ibadah yang belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, bagi kalian yang memang banyak harta, banyak tanah, silahkan berwakaf. Harta wakaf dan pemanfaatan wakaf berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan amal para sahabat, harta wakaf berupa benda yang tidak habis dipakai, tidak rusak, dimanfaatkan, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Sebagai contoh, Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ya, mewakafkan sebidang tanah di Khaybar. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mewakafkan pakaian perang dan kudanya. Itu boleh. Wakaf benda tidak bergerak ya. Yang pertama, tanah atau bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan. Yang kedua, wakaf benda bergerak, contohnya adalah wakaf yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, dan wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real ya. Wakaf yang tidak bergerak, benda yang bergerak ini seperti saham ataupun aset ya. Logam mulia, yaitu logam dan batu mulia memiliki manfaat jangka panjang, emas ya, misalnya intan diwakafkan, nanti kalau dijual ada hasilnya, itu bisa dimanfaatkan juga boleh. Surat berharga ya, kendaraan boleh diwakafkan, kalau sudah habis ya sudah, berarti nilai wakafnya sudah habis. Hak atas kekayaan intelektual atau haki mencakup hak cipta dan hak paten, merek dan desain produk industri. Misalnya saya seorang penyanyi, saya punya hak paten dari suara saya, menciptakan lagu, kemudian saya meninggal dunia, maka yang nanti bisa itu diwakafkan kepada hasilnya, nanti akan saya wakafkan kepada keluarga ataupun kepada kelompok ini, yaitu boleh. Hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. Hak sewanya, saya menyewakan ruko, nanti hasil daripada ruko itu bisa dimanfaatkan, hasil sewanya gitu ya. Nah, prinsip pengelolaan wakaf, bahwa wakaf ini diharapkan mampu memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat ya. Orang-orang yang perlu bantuan berupa makanan, perumahan, sarana umum seperti masjid, rumah sakit, sekolah, pasar dan lain-lainnya, ini bisa bisa tersalurkan, ataupun orang yang butuh masjid ya bisa dimanfaatkan tanah itu untuk kegiatan masjid ataupun sosial keagamaan. Oke, saya kira itu untuk materi pada kesempatan kali ini sudah banyak sekali, selama kurang lebih nanti 30 menit. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham nanti boleh bertanya di kolom komentar. Seperti biasanya kalian nanti absen di kolom komentar kelas, nomor absen kalian dari kelas berapa.
Oke, saya kira seperti itu. Kalau tidak paham, mohon untuk tulis di kolom komentar. Kemudian yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini, karena nanti setiap pembelajaran beberapa kali nanti kita akan memakai channel ini. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, salah kesalahan dalam pemberian materi. Nanti saya perbaiki ketika memang itu ada kesalahan, karena setiap manusia itu juga kadang ada khilafnya. Mohon maaf. Wa'alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.